Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6. Pada materi sejarah kebudayaan Islam kali ini, Bapak akan memberikan materi tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kita akan belajar tentang biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beliau berasal dari Kasan, Persia. Beliau biasa disebut juga sebagai Sunan Gresik atau kakek bantal. Silsilah beliau tersambung dengan Nabi Muhammad melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya yaitu Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Mahrabi dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalu menjadi daerah yang pertama kali dituju, yaitu sebuah tempat di dekat Desa Leran, Kabupaten Gresik, sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik. Lokasinya tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun. Dalam proses menyebarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula dengan berdagang. Beliau membuka toko yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjualnya dengan harga murah. Lokasinya di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Nah, dalam kegiatan berdagang tersebut, beliau juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dakwahnya. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, Maulana Malik Ibrahim dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, baik dalam menghadiri upacara perkawinan maupun acara-acara yang lain. Bahkan ia pun menjadi juru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih. Berkat kesungguhan dan tanggung jawabnya menyebarkan Islam, ia mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dan berkat taufik dan hidayah Allah, satu demi satu mereka memeluk agama Islam. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau pun memperluas wilayahnya. Setelah merasa masyarakat menerima dakwahnya, beliau pindah ke Gresik dan tinggal di Desa Sawu. Bermula dari Desa Sawu ini, beliau mulai menyebarkan Islam ke kalangan kerajaan. Raja Majapahit pun menyampaikan kebenaran agama Islam, tapi sang raja belum menerima ajakannya. Namun sang raja memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Di tempat inilah Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Sunan Maulana Malik Ibrahim
wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 822 Hijriah atau dalam kalender Masehi tanggal 8 April 1419. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti di makamnya yang terletak di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Pada nisannya terdapat penjelasan dalam bahasa Arab. Penjelasan tersebut memuat bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah guru kebanggaan para pangeran dan penasihat raja dan para menteri. Yang ketiga, yang santun dan dermawan kepada fakir miskin. Kemudian yang berbahagia karena syahid. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan Islam melalui perdagangan. Sunan Maulana Malik Ibrahim memulai dakwah dengan berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di Desa Rumo. Desa Rumo ini terletak di dekat pelabuhan. Pilihan lokasi dakwah dekat pelabuhan karena berhubungan erat dengan aktivitas dagang yang berada di daerah pesisir pantai yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, Maulana Malik Ibrahim banyak berinteraksi dengan para pedagang yang berada di wilayah Jawa dan daerah lainnya. Yang kedua, mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Setelah dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim berhasil di Desa Sembalo, Sunan Gresik kemudian pindah ke Kota Gresik dan tinggal di Desa Sawu. Karena beliau tinggal di Kota Gresik, maka beliau lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik. Setelah itu, kemudian beliau datang kepada Raja Majapahit saat itu, yaitu Brawijaya, dan disambut dengan baik. Walaupun raja belum bersedia masuk Islam, namun Sunan Gresik dipercaya menjadi Syah Bandar atau kepala pelabuhan dan diperbolehkan menyiarkan Islam di Gresik serta diberi hadiah sebidang tanah di pinggiran Kota Gresik yang dikenal dengan Desa Gapura. Bahkan beliau kemudian diangkat menjadi penasihat raja karena sikap santun dan bijaksananya. Kemudian peran yang ketiga, beliau mendirikan masjid dan pesantren. Masjid yang didirikan beliau adalah Masjid Pesucinan atau Masjid Maulana Malik Ibrahim di Leran. Masjid ini selain digunakan untuk pembinaan mubalik, santri, dan menjadi tempat lahirnya pesantren pertama di Indonesia,
juga menjadi masjid yang pertama didirikan di kota Gresik. Kemudian sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim adalah melakukan dakwah secara bertahap atau biasa disebut tadriji. Dalam dakwahnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama Islam secara bertahap. Tidak ada ajaran agama yang diberlakukan secara mendadak. Semuanya melalui proses penyesuaian. Kemudian yang kedua, gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kegigihan dan ketangguhan dalam menyebarkan agama Islam terbukti dari perjalanan jauh, merantau dari tanah kelahirannya di Kasam atau Persia yang sekarang masuk wilayah negara Iran, menuju tanah Jawa melalui jalur laut yang melelahkan. Yang ketiga, santun dan dermawan dalam berdakwah. Sikap ini ditunjukkan ketika berdagang dalam menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Kekayaannya diperuntukkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Hubungan baik yang ditunjukkan pada masyarakat luas dan penguasa Majapahit menjadikannya sosok guru yang dibanggakan dan menghantarkannya diangkat menjadi penasihat raja dan menteri kerajaan Majapahit pada masa itu. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian materi tentang biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim pada pertemuan pertama ini. Nah, kemudian setelah kalian melihat video ini, maka Bapak akan mengirimkan beberapa pertanyaan melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat. Diharapkan nanti anak-anakku sekalian bisa cepat merespon beberapa pertanyaan yang Bapak kirimkan nanti. Pertanyaannya nanti dalam bentuk Google Form. Kemudian anak-anakku sekalian segera mengerjakan sehingga Bapak bisa segera menilai. Ada beberapa tugas yang akan Bapak berikan nanti. Bapak harap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian tidak lupa juga Bapak ingatkan, dalam proses pembelajaran daring ini Bapak harap kalian tetap menjaga kesehatan. Ya, jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Baiklah, Bapak kira sedemikian dulu. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.